Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat membahas teorema sisa. Setelah terakhir kita bahas tentang pembagian polinom dengan cara Horner ya. Jadi si teorema sisa ini sebetulnya kayak memudahkan kita lah untuk menghitung dalam mencari suatu entah itu sisa dari suatu polinom atau ya bisa nanti kita lihat sendirilah contoh soalnya seperti apa. Oke, sebelum ke teoremanya, Ibu review dulu ya. Jadi untuk polinom, itu kan bentuk umumnya gini. Misal fungsi suku banyak, dia tuh fx sama dengan hx dikali px ditambah sx. Masih ingat nggak? Jadi polinom itu pasti akan terdiri dari hx di sini dia hasil bagi, ya nggak? Px di sini dia itu pembagi, sx di sini dia sisa gitu ya. Jadi polinom itu pasti akan terdiri dari hasil bagi, pembagi ditambah sisa. Si hasil bagi dan pembaginya dia dikali. Oke, supaya lebih jelas dan tidak menguras waktu yang cukup lama, kita langsung aja ya. Langsung teorema sisa yang pertama itu teorema sisa yang pertama bunyinya ini. Jika fx dibagi x min a, maka sisa itu sama dengan fa. Ini bunyinya. Jadi kalau fx dibagi x min a, dia sisanya sama dengan fa. Bu, contoh biar jelas. Oke, pause dulu ya, biar nggak makan waktu lama. Oke, nih contohnya udah Ibu tulis. Tentukan sisa fx. Fx-nya itu 2x pangkat 2021 ditambah x pangkat 2020 ditambah x kuadrat ditambah 2x min 5 yang dibagi sama x plus 1. Nah, ini kalau kalian mau ngerjain pakai cara yang minggu lalu, pakai cara Horner, itu akan panjang banget. Ingat kan konsep Horner itu harus berurutan. Jadi dari pangkat tertinggi sampai ke pangkat terkecil. Kalian mau ngurutin dari 2021 terus 2020 kemudian 2019 sampai nanti min 5? Nggak mungkin kan? Makanya kita pakai teorema sisa. Tadi apa bunyinya? Katanya jika fx dibagi x min a, maka sisanya itu sama dengan fa. Nah, di sini pembaginya yang mana? Pembaginya ini nih, si x plus 1. Nah, si pembagi ini kita bikin dia sama dengan 0 supaya kita tahu. Kan di sini kalau misalnya kita bikin x min a nih ya, dari sini kalau kita bikin dia sama dengan 0, x min a sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya itu a, makanya nanti sisanya itu kayak seolah-olah ngeganti si x-nya jadi si a, makanya sisa sama dengan fa. Berarti dari sini juga sama pembaginya, kita kan punya dia x plus 1 nih, berarti nanti dapat x-nya sama dengan berapa? Dari sini dapat x-nya sama dengan min 1, berarti nanti jawab gitu ya, kita akan dapat sisanya itu sama dengan f ganti x-nya jadi berapa? Min 1 gitu ya. Oh, berarti nanti setiap x yang di sini itu diganti jadi min 1. Berarti nanti f min 1 sama dengan 2, x-nya ganti jadi min 1 pangkat 2021 ditambah min 1 pangkat 2020 ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 dikurangi 5 gitu ya. Pokoknya setiap x diganti sama minus 1. Oke, dilihat sekarang. Min 1 pangkat 2021. Polanya, kalau misalnya Ibu punya min 1 pangkat tuh dia berapa? Min 1 ya. Kalau min 1 pangkat 2, min 1 kali min 1, positif ya, positif 1. Sekarang kalau misalnya punya min 1 pangkat 3, min 1 kali min 1, positif 1. Positif 1 kali min 1. Gitu kan? Ini dikaliin dapat 1 kali min 1, min 1. Kelihatan polanya. Jadi kalau misalnya dia ganjil, itu hasilnya minus. Tapi kalau genap,
Nih, min 1 pangkat 4, ini kalau dikaliin min 1 kali min 1, dikali min 1 kali min 1. Yang ini jadi positif 1, yang ini juga jadi positif 1, 1 kali 1 dapat 1. Kelihatan polanya, kalau pangkat ganjil dia negatif hasilnya, tapi kalau pangkatnya positif, pangkatnya genap, itu hasilnya positif ya. Oke, sekarang dilihat 2021 itu pangkatnya ganjil atau genap. Ganjil ya, berarti nanti min 1 pangkat 2021 dia dapat, karena ganjil berarti nanti jadi min 1. Ditambah min 1 pangkat 2020. 2020 tuh ganjil genap. Genap ya, berarti nanti jadi 1. Tambah min 1 kuadrat. Min 1 dikuadratin berapa? Positif 1 ya. 2 kali min 1 minus 2. Yang ini minus 5-nya tulis lagi. Oke, tinggal ditulis 2 kali min 1, min 2, 1 tambah 1, 2 ya, min 2, min 5-nya tulis lagi aja. Dan di sini kelihatan, utang 2 dibayar 2, ini habis, min 2, min 5, utang 2, utang lagi 5, jadi utang berapa? Utang 7. Jadi, sisa dari fx 2x pangkat 2021 ditambah x pangkat 2020 ditambah x kuadrat ditambah 2x minus 5 yang dibagi dengan x plus 1 itu sisanya minus 7 gitu. Bisa ya? Jadi kalau nemu soal yang pangkatnya ternyata gede banget dan malesin buat dibikin Horner, udah langsung aja pakai teorema sisa yang pertama. Jadi kalau fx dibagi x min a itu sisanya akan sama dengan fa. Jangan lupa pas di pembaginya kita bikin sama dengan 0 dulu supaya dapat si x yang di sini teh berapa, ya enggak? Kalau x plus 1 dibikin sama dengan 0, dapat x-nya sama dengan minus 1. Ini contoh yang pertama. Bisa? Nah, sekarang kita lanjut ke teorema sisa yang kedua. Apa bunyinya? Jadi untuk teorema sisa yang kedua itu jika fx dibagi x min a kali x min b gitu ya, maka sisanya itu sama dengan px tambah q. Nah, bisa kalian ini enggak simpulkan. Jadi kalau misalnya yang teorema sisa yang pertama dibaginya tuh x min a aja, sementara yang sekarang x min a dikali x min b. Jadi secara ini si pembaginya kalau kita kaliin nih si x min a kali x min b, si pembaginya jadi pangkat berapa? Dia jadi pangkat 2 ya. Kalau pembaginya pangkat 2, nah nanti di sisanya itu dia jadi berkurang 1. Jadi kalau pembaginya pangkat 2, nanti sisanya pangkatnya itu berkurang 1 dari pembaginya. Tadi kan ini pangkat 2 berkurang 1, berarti nanti sisanya dia jadi pangkat 1. Nah, kita misalin dia jadi px plus q. Nah, nanti di soal semuanya ini akan ada angkanya, nggak cuma A, B, atau P, Q aja. Kalau gini doang mah nggak ngerti kan? Nah, kita ke contoh. Seperti biasa, di pause dulu ya, Ibu tulis dulu soalnya. Oke, ini contoh yang kedua. Jadi soalnya itu diketahui fx dibagi x plus 2, dia sisanya 5. Kemudian fx dibagi x min 3, sisanya 10. Yang ditanyain berapa sisa fx kalau si fx ini dibagi x kuadrat min x min 6. Nah, ini gimana? Nah, berdasarkan teorema, kan yang ditanyanya itu fx dibagi x kuadrat. Berarti si x kuadrat ini harus kita faktorin dulu. Ya, berapa yang dikali jadi minus 6, tapi kalau dijumlahin dia jadi minus 1. Ini pasti 3 sama 2 kan? Cuman naruh minusnya di mana supaya kalau dijumlahin itu jadi negatif 1. Minusnya di 3 ya. Berarti ini kalau difaktorin dia itu jadi x min 3 sama x plus 2 gitu ya. Nah, di soal diketahui ternyata kalau fx dibagi x plus 2 itu sisanya 5. Ini yang diketahui kita pakai teorema sisa yang pertama. Jadi, karena fx dibagi x plus 2, ini kalau si x plus 2-nya kita dibikin sama dengan 0, x-nya berapa? X plus 2 sama dengan 0. X-nya nanti dapat minus 2 ya. Oh, berarti berdasarkan teorema sisa yang pertama, ini nanti jadi f min 2
ya enggak? Sama dengan berapa? Langsung, sisanya berapa tadi katanya di soal? Sisanya itu 5, tulis ya, ini yang diketahui. Kemudian yang ini juga sama, fx dibagi x min 3. Nah ini kita juga bikin dia sama dengan 0, x min 3 sama dengan 0, nanti dapat x-nya berapa? X-nya 3, berdasarkan teorema sisa yang pertama, ini nanti jadi F3 sama dengan, sisanya berapa nih? 10 ya, nanti dapat F3 sama dengan 10. Terus diapain Bu habis ini? Nah lihat, karena yang ditanyain itu sisa Fx dibagi x kuadrat min x min 6, berarti yang ini yang kita misalin. Kenapa? Nih, karena dia bilangnya sisanya Px sama dengan Px tambah Q. Gitu ya. Nah, sekarang kita bikin. Berarti untuk sisa Fx dibagi x kuadrat min x min 6, kita misalin kan, misal sisanya itu sama dengan Px plus Q. Ya enggak? Nah, berarti nanti karena di sini nulisnya sisa, bolehlah kita tulis kayak yang tadi di awal, bentuk umumnya sisa tuh nulisnya Sx kan, berarti Sx sama dengan Px tambah Q. Karena si faktor pembaginya itu x min 3 sama x plus 2, ini yang tadi diketahui di soal pasti akan kepake, ya enggak? Nah, berarti nanti yang ini kita dapat x-nya berapa? X-nya 3. Yang ini x-nya berapa? X-nya min 2. Masing-masing masukin ke sini. Berarti nanti ketika x-nya 3 aja dulu. X-nya 3 sama dengan, ini jadi berapa? X-nya ganti jadi 3. Nanti kita punya 3P tambah Q. Gitu ya. Kemudian yang x-nya min 2, kita ganti juga. Ini nanti jadi S min 2 sama dengan x-nya ganti min 2P tambah Q. Terus diapain? Nah, habis ini kita lihat yang ini, ingat teorema sisa, karena tadi kita masukin setiap x-nya itu ada yang 3 sama ada yang minus 2. Nah, yang nilai ini disesuaikan. Jadi untuk yang minus 2, f min 2 sama dengan 5. Nah, nanti dia sama kayak nilai yang di sini. Jadi kita tulisnya nanti gini, min 2P tambah Q gitu ya, sama dengan tadi berapa nilainya f min 2? Itu nilainya 5. Ya. Kemudian yang 3P tambah Q ini juga sama. Berarti nilainya sama kayak yang ini nih. Ketika sisanya dibagi sama 3 itu dapat 10. Gitu ya, paham? Jadi Ibu ulangi lagi, gini. Pertama, itu kita bikin dari yang diketahui di soal. Diketahui di soal itu kan fx dibagi x plus 2, sisanya 5. Berarti berdasarkan teorema sisa yang pertama, yang ini pembaginya kita bikin sama dengan 0. Dapat x-nya minus 2. Ya, berarti nanti kita punya f min 2 sama dengan 5. Ingat teorema sisa yang pertama. Tulis nih, udah. Kemudian yang ini juga sama, kita bikin sama dengan 0, dapat x-nya 3. Berdasarkan teorema sisa yang pertama, nanti dapat f3 sama dengan 10. Oke, ini. Nah, sekarang karena yang ditanyainnya itu fx dibagi x kuadrat min x min 6, dia ini pembaginya pangkat berapa? Pangkat 2, ya enggak? Maka sisanya itu jadi px plus q. Nih, sisanya jadi px plus q. Makanya tadi Ibu tulis gini. Misal sisa sama dengan px plus q. Jadi nanti kalian cari nilai p dan q-nya itu berapa. Nah, sekarang kita manfaatin dari yang diketahui di soal. Karena tadi faktornya dari pembagi ini ada 3 sama min 2, setiap x yang di sini kita ganti. Pertama, Ibu ganti jadi x, berarti nanti dapat S3, ya, x-nya ganti jadi 3, sama dengan P kali 3, 3P tambah Q. Nah, kemudian x-nya ganti jadi min 2, S min 2 sama dengan min 2P tambah Q. Nah, ini kan tujuan kita nyari nilai P dan Q-nya. Tadi di awal kita udah dapat si nilai f min 2-nya itu 5, f3-nya itu 10. Berarti nanti nih si S3 ini, jadi nilai S3 itu dia sama aja kayak nilai F3. Gitu ya, karena dia teorema sisa. 10 ini sisa dibagi 3, 5 ini sisa dibagi minus 2. Makanya S3 itu akan sama dengan F3, kemudian S min 2 itu akan sama dengan F min 2. Gitu ya, paham? Oke.
Berarti nanti kita dapat min 2P tambah Q itu sama dengan 5. Ya enggak? Kemudian 3P tambah Q itu sama dengan 10. Oke, ya. Dari sini kalau misalnya mau eliminasi bisa langsung nih. Kita habisin Q-nya aja. Berarti nanti supaya habis dia dikurang. Q kurangi Q habis ya. Min 2P kurangi 3P nanti dapat minus 5P. 5 kurangi 10 dapat berapa? Minus 5 ya. Nanti dapat P-nya berapa? P-nya 1. Nah, kalau udah dapat P-nya 1, boleh substitusiin ke sini apa ke sini? Bebas buat dapat nilai Q-nya. Berarti nanti anggaplah yang atas gitu ya. Min 2 P plus Q sama dengan 5. Nanti ganti P-nya jadi 1 ditambah Q sama dengan 5. Nanti kita punya min 2 kali 1 itu min 2 tambah Q sama dengan 5. Q-nya itu sama dengan berapa? Min 2-nya pindah jadi positif 2 ya. Tambah 5 itu 7. Udah dapat nih P dan Q-nya. P-nya 1, Q-nya 7. Berarti, nah kita tinggal ngeganti P dan Q yang di sini. Berarti sisa untuk fx dibagi x kuadrat min x min 6 itu tinggal diganti. P-nya 1 berarti 1 kali X gitu ya. Tambah Q-nya 7 berarti sisanya itu X plus 7. Gitu. Bisa? Kalau masih bingung kita ke contoh 1 lagi ya. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Jadi katanya diketahui fx kalau dibagi x kuadrat min 2x sisanya itu 4x tambah 5. Kemudian fx dibagi x kuadrat plus 2x itu sisanya 5 minus 2x. Yang ditanyain berapa sisa fx dibagi x kuadrat min 4. Ini masih pembaginya pangkat 2 ya. Berarti nanti sisanya dibikin pemisalan px plus q lagi. Nah, sebelum kita cari, faktorin dulu aja si pembagi ini. X kuadrat min 4 kalau kita faktorin dapat apa? Nanti dia dapat X plus 2 sama X min 2 gitu ya. Nah, kita kerjain dulu dari yang diketahui di soal ini. Jadi katanya yang pertama si fx kalau dibagi x kuadrat min 2x itu sisanya 4x plus 5. Ini sama kita faktorin. X kuadrat min 2x kalau difaktorin kan berarti jadi x sama x min 2 ya enggak? X kali x kuadrat, x kali minus 2 minus 2x. Dari sini kalau kita bikin sama dengan 0 dapat x-nya berapa? X-nya itu sama dengan 0 yang pertama, atau yang ini x min 2 sama dengan 0 dapat x-nya 2. Ada 2 nilai x. Berarti nanti kita ganti yang pertama untuk f0 gitu ya. Lihat, sisanya berapa? Sisanya itu 4x plus 5. Berarti nanti x yang di sini menyesuaikan yang kita substitusikan. Karena tadi di awal ibu masukinnya 0, berarti nanti di sini juga ganti x-nya jadi 0 ya. Nanti kita punya 4 kali 0 tambah 5. Berapa tuh 4 kali 0? 0 tambah 5, 5. Oh, berarti nanti kita punya F0 itu, boleh langsung tulis di sini ya. F0 itu nilainya sama dengan 5. Nah, sekarang X yang kedua sama, ganti setiap X-nya jadi 2. Berarti nanti F2 gitu ya, sama dengan sisanya yang ini lagi ya, karena masih di sini. X-nya ganti sekarang jadi 2. Nanti kita bikin 4 kali 2 gitu ya. Ditambah 5. 4 kali 2 berapa? 8. 8 tambah 5, 13 ya. Oh, berarti boleh ditulis nanti jadi F2 itu dia sama dengan 13. Kita udah punya nih dari sini. F0 sama dengan 5, F2-nya 13. Kemudian, yang kedua nih, yang ini juga kita kerjain ya. Katanya fx-nya itu kalau dibagi x kuadrat tambah 2x, dia sisanya 5 min 2x. Sama, ini juga difaktorin. Kalau difaktorin berarti nanti dapat x sama x plus 2. Ya enggak? Karena kalau kita kaliin x kali x itu x kuadrat, x kali 2 dia positif 2x. Dari sini kita dapat, oh x-nya dia sama dengan 0,
Atau yang ini juga sama, kita bikin sama dengan 0. Nanti dapat X plus 2 sama dengan 0, X-nya berapa? Nanti dapat X-nya minus 2. Langkahnya sama kayak yang tadi, kita masukin X-nya ke sini ganti jadi 0 dulu. Nah, sekarang sisanya jadi gimana? Dia sisanya 5 minus 2X. Berarti X yang di sini kita ganti jadi 0 ya. Nanti dapat 5 dikurangi 2 kali 0 gitu ya. Sama dengan min 2 kali 0, 0. 0 tambah 5, 5. Berarti nanti dapat F0-nya itu sama dengan 5. Sama ya, kayak yang awal. Nah, sekarang X yang berikutnya itu minus 2. Berarti nanti F min 2 sama dengan, ganti nih sisanya. Di sini X-nya jadi minus 2. Nanti kita punya 5 dikurangi 2, X-nya ganti jadi minus 2. Sama dengan minus 2 dikali min 2. Jadi berapa? Positif 4 ya. Positif 4 tambah 5 itu 9. Nah, berarti dari sini kita bisa tulisin F min 2 itu sama dengan 9. Oke, nih ya, tandain. Ibu hapus dulu ya, karena butuh space yang lebih luas. Paling yang ini dan yang ini ibu salin lagi, sisanya akan ibu hapus. Tunggu sebentar ya. Oke, udah ibu salin lagi. Jadi yang tadi kita hitung F0-nya 5, F2-nya 13, kemudian F0-nya 5 sama F min 2-nya itu 9, udah disalin. Nah, sekarang pertanyaannya itu, berapa sisa kalau si fx-nya dibagi sama x kuadrat minus 4? Tadi kita udah tulis ya, kalau ini tuh faktornya x plus 2 sama x min 2. Sama kayak yang contoh soal sebelumnya, karena dia pangkat 2, berarti nanti sisanya itu, kita misalin lagi, misal sisa itu akan sama dengan Px tambah Q ya, karena dia pembaginya pangkat 2, berarti sisanya itu pangkat tertingginya dia X pangkat 1. Caranya sama kayak yang tadi, cuman lihat di sini, karena dia dibaginya X kuadrat min 4, berarti X yang memenuhinya berapa aja. Dari sini kita dapat, kalau dibikin sama dengan 0, X-nya berapa? X-nya sama dengan minus 2 ya. Yang ini kalau dibikin sama dengan 0, dapat X-nya sama dengan 2. Berarti nanti kita bikin lagi kayak yang tadi, S min 2 gitu ya, ganti X nya jadi min 2, min 2P tambah Q gitu. Kemudian sekarang yang 2S2 sama dengan, ganti X nya 2, 2P tambah Q. Nah, kayak di contoh yang nomor 2, jadi nilai S min 2 itu pasti akan sama dengan nilai F min 2. Begitupun nilai S2 itu akan sama dengan nilai F2. Berarti nanti dari sini boleh kita tulisin min 2P tambah Q itu sama dengan S min 2. Atau dia juga sama dengan F min 2. Berarti berapa? 9 gitu ya. Kemudian yang S2 itu 2P tambah Q sama dengan nilai dari S2 itu sama kayak F2. Dia nilainya 13. Bu, berarti yang F0 sama dengan 5 nggak dipakai? Iya, ini tidak terpakai. Gitu ya. Jadi yang dipakai cuma F2 sama min 2. Udah dari sini eliminasi dan substitusi. Kayak tadi kita habisin si Q-nya, berarti dikurang gitu ya. Q kurangi Q dia habis. Min 2P dikurangi 2P. Berapa P? Minus 4P ya. Sama dengan 9 kurangi 13. Minus 4, P-nya berapa? P-nya 1. Nah, sekarang cari Q-nya, berarti boleh ke yang ini. 2P tambah Q sama dengan 13, P-nya ganti jadi 1 gitu ya. Tambah Q sama dengan 13. 2 kali 1 berapa? 2. Tambah Q sama dengan 13. Q-nya berarti 13, 2-nya pindah jadi minus. Berarti nanti Q-nya dapat berapa? Q-nya 11. Oh, berarti tinggal ganti nih. Ternyata sisanya itu Sx sama dengan P-nya ganti jadi 1. Berarti 1 kaliin X, X ditambah Q. Q-nya berapa? Q-nya 11. Berarti sisa untuk Fx dibagi X kuadrat min 4 itu X plus 11. Gitu, bisa? Kalau pertanyaan kalian, Bu, dari tadi contoh 2 Fx. Contoh 3 juga Fx. Fx-nya nggak diketahuin berapa, Bu? Ya nggak masalah ya. Jadi yang kita cari cukup sisanya aja. Mau fx-nya berapa meskipun tidak diketahui, yang penting yang ininya diketahui. Kita bisa cari sisanya berapa dengan memakai teorema
sisa, meskipun si fx-nya kita nggak tahu nih berapa gitu ya. Jadi nggak usah pusing, Bu, ini fx-nya berapa, nggak usah dicari, karena ada nanti tipe soal yang seperti itu tapi yang diketahuinya nggak kayak gini ya. Jadi ada, kalau misalnya diketahuinya pokoknya nantilah ibu kasih contoh soalnya, bisa kita cari si fx-nya itu berapa. Nah kalau cuman kayak gini aja si fx yang nggak diketahuin, ya udah nggak apa-apa, yang penting yang ditanyainnya apa, sisanya, dapat sisanya gini, bisa. Oke, contoh keempat ya, supaya lebih jelas. Ini contoh terakhir. Jadi diketahui kalau fx dibagi x plus 1 sisanya 5, fx dibagi x minus 1 sisanya 7, kemudian gx dibagi x plus 1 sisanya 2, gx dibagi x minus 1 itu sisanya 4. Jika hx itu sama dengan fx dikali gx, yang ditanyain tentukan sisa kalau hx dibagi x kuadrat min 1. Nah, ini seperti biasa, faktorin dulu. X kuadrat min 1 berarti faktornya itu x plus 1 sama x min 1. Berarti nanti dapat x-nya berapa? X-nya min 1 atau x-nya 1. Ya, dari sini, dari yang diketahui, kita kerjain dengan menggunakan teorema sisa yang pertama. Jadi kalau ada fx dibagi x plus 1, kita bikin dia jadi f x plus 1 bikin sama dengan 0, x-nya berapa? Minus 1 ya. Nanti kita punya f min 1 sama dengan 5 gitu. Kemudian selanjutnya fx dibagi x min 1 sisa 7. Berarti nanti f x min 1 sama dengan 0, x-nya berapa? X-nya 1 ya. Nanti kita punya f1 sama dengan 7. Kemudian yang G sekarang, gx dibagi x plus 1 sisanya 2. Berarti nanti jadi G min 1 sama dengan 2. Kemudian gx dibagi x min 1 sisanya 4. Nanti jadi G1 sama dengan 4. Gitu ya, bisa. Nah sekarang karena hx-nya itu sama dengan fx dikali gx, berarti nih hx itu, h-nya besar ya, hx itu katanya fx dikali gx. Kemudian karena yang ditanyainnya itu hx dibagi x kuadrat min 1, berarti setiap x-nya kita ganti jadi min 1 sama diganti sama 1 ya. So, mau x-nya berapa dulu? Misal x-nya ganti jadi min 1 dulu gitu ya. Nanti kita punya f min 1 dikali g min 1. F min 1 tadi ada nilainya. F min 1 itu 5, G min 1 itu 2. Berarti nanti H min 1-nya ini akan sama dengan berapa? 5 kali 2, 10 gitu ya. Kemudian yang satunya lagi kita kerjain. Berarti karena min 1 udah, tinggal yang 1 ya. Nah sekarang kita ganti dia jadi H1. Nanti kita punya F1 dikali G1 ya. Nanti jadi H1 sama dengan F1-nya berapa? 7. G1-nya berapa? 4. Nanti dari sini dapat H1 itu sama dengan 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? 28. Nah, tadi kan yang ditanyain sisa hx dibagi x kuadrat min 1. Berarti seperti biasa, dimisalin. Misal, sisanya itu, atau langsung sx aja ya, karena dia pangkat berapa? Pangkat 2, berarti nanti si sisanya itu dia pangkat x tertingginya itu x pangkat 1. Nanti kita punya px tambah q. Gitu ya. Nah, nanti karena di sini yang kita punyanya itu H-1 sama H1, berarti perlu diingat, nilai S-1 itu pasti akan sama dengan nilai H-1, dan untuk S1 itu pasti akan sama dengan H1. Nah, sekarang kita kerjain, ganti setiap X-nya jadi min 1 nih. Berarti nanti jadi S-1 sama dengan X-nya ganti jadi min 1 kali P, min P tambah Q gitu ya. Yang ini juga sama, S1 sama dengan, berarti X kali P, X-nya ganti jadi 1 kali P, P tambah Q. Berarti nanti jadi min P tambah Q sama dengan S min 1. Dia sama kayak H min 1. H min 1 itu nilainya 10.
Kemudian S1 tadi kita punya P plus Q, dia si S1 itu sama kayak H1. H1 itu 28. Terserah mau eliminasi apa nih, karena semuanya koefisiennya 1. Yang P aja ya, kita habisin P supaya habis, karena di sini minus berarti nanti tandanya plus. Min P tambah P, nanti ini habis, Q tambah Q jadi 2Q. 10 tambah 28 itu 38 ya. 38 berarti nanti Q-nya berapa? Q-nya itu 38 bagi 2, 19. Kalau Q-nya 19 berarti nanti jadi min P tambah Q sama dengan 10. Substitusiin ke sini ya, boleh ke sini juga, bebas terserah kalian. Min P tambah Q-nya 19 sama dengan 10, berarti nanti min P sama dengan 10 kurangi 19 ya, karena tandanya berubah, yang tadinya positif pindah jadi negatif. Ini jadi min P, 10 kurangi min 19 berapa? Minus 9 ya, nanti dapat P-nya 9. Nah, berarti karena P-nya 9 dan Q-nya 19, mepet nih. Cukup nggak ya? Masih cukup ya. Berarti sisa dari Hx dibagi X kuadrat min 1 itu Sx sama dengan, ganti P-nya. P-nya tadi berapa? P-nya itu 9 kali X ditambah Q-nya itu 19. Berarti ini ya, sisa dari Hx dibagi X kuadrat min 1. Nah, untuk teorema sisa lumayan banyak ya contohnya, nggak apa-apa salin semuanya. Durasinya juga lumayan hari ini, 30 menit lebih kayaknya. Silakan disalin dari awal sampai akhir setiap materi dan contoh soalnya. Mudah-mudahan dipahami. Kemudian jangan lupa diupload di slot Google Classroom yang sudah Ibu sediakan. Kemudian jangan lupa kerjakan kuisnya, perhatikan deadline pengumpulan kuisnya. Terus apa lagi ya? Udah sih, mudah-mudahan paham. Kalau misalnya ada yang belum ngerti, boleh ditanyain di WhatsApp. Ya, iklan dulu. Boleh ditanyain di WhatsApp atau nanti pas Zoom meeting. Kalau sempat, kalau mau ditanyain juga boleh. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.